Ganga, sungai ilahi di anak benua India yang dikenal oleh orang barat sebagai Ganga, berasal dari pegunungan Himalaya yang perkasa dan mengalir ke seluruh utara daerah barat. Memotong melalui gunung es besar dengan kekuatan besar, Ganga mencapai India Tengah dan mengalir dengan tenang. Dia adalah sungai terbesar yang mengalir di India dan merupakan sumber air bagi jutaan orang India dan juga orang Bangladesh. Dia dipuja sebagai Dewi Ganga oleh umat Hindu sejak lama. Berenang di Gangga suci diyakini dapat menghilangkan dosa dan membantu mencapai moksa. Juga abu orang yang dicintai terbenam dalam Gangga untuk membantu mencapai roh moksa. Meskipun sebagian besar orang India menganggap Gangga sebagai dewi dan menyembahnya, tidak banyak yang tahu kisah asal-usul Gangga. Kisah menarik tentang kelahiran Gangga disebutkan dalam buku-buku mitologi Hindu. Dewa Wisnu memiliki 10 inkarnasi yang disebut sebagai Dasawatara dalam mitologi Hindu. Salah satu inkarnasi Wisnu bernama Wamana, seorang kurcaci yang ia ambil untuk mengakhiri kekejaman iblis Bali yang memperoleh kekuatan yang cukup untuk mengalahkan para dewa dan melemparkan mereka keluar dari surga. Dewa Wisnu ketika Wamana muncul di hadapan iblis Bali dan menipunya menjadi kesepakatan. Dia berkata kepada iblis itu bahwa dia harus memberikan area yang dia cakup dalam 3 langkah yang dia setujui. Pada langkah pertamanya, ia menutupi seluruh bumi. Pada langkah kedua, ia menutupi langit tempat Brahma mencuci kakinya dengan kendi airnya yang mengarah pada kelahiran Gangga. Pada langkah ketiga, Wamana mendorong iblis Bali kembali ke dunia bawah. Air dari panci Brahma melahirkan Gangga. Bertahun-tahun kemudian Gangga menemukan Risi. Risi Durwasa dikenal sebagai inkarnasi Siwa dan terkenal karena sifatnya yang pendek. Ketika Gangga bertemu Durwasa, pakaiannya terbawa angin. Gangga melihat ini tertawa terbahak-bahak yang membuatnya marah. Durwasa yang marah segera mengutuk Gangga. Dia mengutuk Gangga untuk bereinkarnasi sebagai sungai bagi manusia yang membantu mereka memurnikan tubuh dan jiwa mereka. Dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Sagara yang merupakan nenek moyang Rama. Raja Sagara adalah pemimpin yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Dia memiliki 2 istri, Sumati dan Kesini. Raja memiliki 60.000 putra dari istri pertamanya Sumati dan seorang putra dari istrinya yang lain Kesini. Suatu ketika Raja Sagara memutuskan untuk melakukan Aswamedana Yaga atau pengorbanan kuda yang akan memberinya kekuatan dan supremasi yang tak terbatas. Ini membuat Indra takut. Dewa Indra mencuri kuda yang akan dikorbankan oleh Raja Sagara dan menyembunyikannya dengan mengikatnya di bawah pohon tempat Resi Kapila sedang bermeditasi. Kapila adalah keturunan Manu, cicit Brahma. Raja Sagara mengirim 60.000 putranya untuk mencari kuda yang hilang, yang setelah mencari ke seluruh bumi menemukannya di pertapaan Saga Kapila. Putra-putra Sagara mengira Resi Kapila mencuri kuda dan karenanya menyalahkannya. Saga Kapila menjadi ganas oleh penghinaan yang dilakukan oleh putra-putra Sagara dan membakar mereka menjadi abu menggunakan api dari mata ketiganya. Ketika Ansuman, putra terakhir Raja Sagara dan Ratu Kesini mendengar tentang nasib saudara-saudaranya, ia pergi ke Saga Kapila dan memohon dan bertanya kepadanya bagaimana membebaskan jiwa saudara-saudaranya. Sang Resi Agung menasehatinya untuk bermeditasi atas nama Brahma dan menyenangkannya agar ia melepaskan Gangga dari kendi airnya. Air suci Gangga akan menyucikan jiwa mereka, katanya. Ansuman mulai bermeditasi berusaha menyenangkan Dewa Brahma, tetapi tidak berhasil. Banyak generasi masa depan yang terus berusaha menyenangkan Brahma, tetapi semuanya sia-sia. Dalam generasi ke-7 Raja Sagara, Bhagirata lahir. Konsentrasi dan tekadnya tidak terbatas. Dia menyembah Dewa Brahma dengan loyal selama bertahun-tahun. Dewa Brahma senang dengan penyembahan Bhagirata dan setuju untuk membantunya. Tetapi Bhagirata harus menyembah kepada Dewa Siwa untuk memegang kekuatan Gangga di rambutnya. Jika tidak, dia akan mengisi seluruh bumi. Bhagirata melanjutkan penyembahannya selama bertahun-tahun. Hanya kali ini dia menyembah Dewa Siwa. Setelah beberapa tahun lagi, Dewa Siwa senang dan setuju untuk memegang rambut Gangga. Ketika Brahma melepaskan Gangga, dia turun dengan kekuatan luar biasa dari surga. Dewa Siwa memblokirnya dengan rambutnya, tidak membiarkan setetes jatuh ke bumi.
Dewa Siwa akhirnya menangkap Gangga sepenuhnya di rambutnya sampai kekuatannya turun. Setelah Gangga tenang, Dewa Siwa melepaskan sebagian kecil Gangga dan memerintahkannya untuk mengikuti Bhagirata. Ketika Gangga mengikuti Bhagirata, ia mengalir dengan kekuatan besar, menciptakan gejolak besar yang menyebabkan banjir, yang menghancurkan gubuk dan ladang Sagijanu. Sagijanu sangat marah dengan tindakan Gangga ini dan minum dan menelan Gangga sepenuhnya sebagai balas dendam. Para dewa berdoa bersama dengan Bhagirata. Sang Sage menjadi tenang setelah beberapa saat dan dengan demikian melepaskan Gangga. Dan dengan demikian ia melanjutkan mengikuti Bhagirata. Karena ini Gangga juga dikenal sebagai Jahnawi. Ketika Gangga mengikuti Bhagirata, jutaan orang mandi di Sungai Suci untuk menyucikan diri. Akhirnya Gangga menjadi pohon Sage Kapila. Akhirnya Gangga mencapai pohon Sage Kapila. 60.000 jiwa putra-putra Raja Sagara dibebaskan oleh Gangga. Dan dengan demikian Gangga menjadi Sungai Suci Barat. Sampai hari ini orang-orang Hindu di India menyembah Gangga, mengambil cucian suci untuk menyucikan diri dari dosa-dosa mereka. Diyakini bahwa Sungai Suci akan mengering di ujung Kali Yuga.